Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita diskusi tentang solusi Gaussian mengenai rumus kuadrat terkecil. Bahasan kali ini merupakan bahasan bagian 2, yaitu menentukan beta 1 setelah beta 0 kita tentukan pada bagian 1. Mirip dengan menentukan beta 0 mulai dari persamaan 1. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah E. Y-nya adalah dependent variable atau variabel terikat, dan X1-nya adalah variabel bebas atau independent variable. Beta 0-nya adalah konstanta, beta 1-nya adalah koefisien dari X1, dan E-nya adalah error. Error adalah variabel yang tidak masuk ke dalam model, tetapi ada kemungkinan variabel yang tidak masuk ke dalam model tersebut berpengaruh terhadap Y. Menemukan beta 0, sudah menemukan rumus dari beta 0. Beta 0 sama dengan rata-rata dari Y dikurangi beta 1 kalikan rata-rata X1. Di simbol di sini ini rata-rata X1-nya saya tidak menemukan X bar, sehingga saya gunakan X double dot di atasnya. Saya rasa ini yang paling dekat dengan X bar. Ya, selanjutnya kita memodifikasi persamaan 1, yaitu dengan memindahkan beta 0 dan beta 1 ini, beta 1 X1 dipindah ke ruas kiri. Ya, kita lihat ini beta 0 ke sana, beta 1 X1 ke ruas kiri. Kemudian hasilnya adalah Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 sama dengan E. Selanjutnya kita tulis E sama dengan Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1. Kita beri nama persamaan. Ya, kemudian persamaan 3 kita kuadratkan untuk menghilangkan nilai negatif. E kuadrat sama dengan dalam kurung Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1 kuadrat. Ini disebut sebagai persamaan 4. Kemudian kalau akumulasi seluruh data, maka persamaan 4 akan kita ubah menjadi sigma E kuadrat. Jadi semua error dikuadratkan, kemudian dijumlah, sama dengan sigma dari Y kuadrat dari Y dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X1. Ini disebut sebagai persamaan 5. Dari persamaan 5 ini kita minimisasi dengan teknik diferensial pada beta 1. Metode diferensiasi ini kita ulang lagi, ini sudah dibahas di bab 1, di bagian 1. Tapi kalau kita bahas lagi, yaitu caranya kuadratnya dipindah ke sebelah kiri sigma menjadi koefisien. Selanjutnya beta 1 ini merupakan koefisien dari X1, maka X1-nya dipindah ke sebelah kiri dari sigma. Selanjutnya kuadratnya ini dikurangi 1. Kuadrat ini dikurangi 1 ya. Kemudian bentuk persamaannya adalah delta sigma E kuadrat dibagi delta beta 1 sama dengan minus dari beta 1 ini karena nilainya tadi minus dipindah sebelah kiri sigma. Kemudian 2 dari kuadratnya dipindah ke sebelah kiri sigma. X1-nya ini koefisien dari beta 1 adalah koefisien dari X1. X1-nya dipindah sebelah kiri sigma. Jadi minus 2 kalikan X1 sigma dalam kurung Y minus beta 0 minus beta 1 X1, 2-nya dikurangi 1. Sehingga bentuknya menjadi minus 2 X1 sigma Y minus beta 0 dikurangi beta 1 X1
sama dengan 0. Min 2-nya kita hilangkan dengan cara ruas kiri kita bagi dengan minus 2, ruas kanan kita bagi dengan minus 2. Karena ruas kanan nilainya 0, maka dibagi dengan minus 2 akan ketemu dengan 0. Kemudian yang sebelah kiri ini minus 2-nya hilang, sehingga X1 sigma Y minus beta 0 kurung Y minus beta 0 minus beta 1 X1 sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan 6. Dan persamaan 6 ini akan kita persamaan 6 ini kita munculkan lagi. Selanjutnya kita masukkan X1 ke dalam kurung, sehingga persamaannya menjadi sigma X1Y dikurangi beta 0 X1 dikurangi beta 1 X1 kuadrat, disebut sebagai persamaan P. Persamaan B akan kita modifikasi lagi, yaitu memasukkan beta 0 yang sudah kita hitung pada bagian 1 tadi, atau di sini kita sebut sebagai persamaan 2. Persamaan 2 kita masukkan untuk mengganti beta 0 dalam persamaan 6B. Bentuk persamaannya menjadi sigma X1Y dikurangi dalam kurung Y rata-rata dikurangi beta 1 X1 rata-rata dikalikan sigma X1 dikurangi beta 1 sigma X1 kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 7. Ya, kita akan modifikasi persamaan 7 dengan merubah beta 0 sama dengan rata-rata Y dikurangi beta 1 rata-rata X dengan definisi rata-rata dari Y dan X. Rata-rata dari Y definisinya adalah sigma Y per N, dan rata-rata dari X definisinya adalah sigma X per N. Kita masukkan ke dalam persamaan 7, ini persamaan 7. Kita masukkan Y-nya kita ubah dengan sigma Y per N, X rata-ratanya kita ubah menjadi sigma X1 per N. Ini disebut sebagai persamaan 8. Tapi ini 8A, karena persamaan 8A ini masih akan kita modifikasi lagi. Ya, ini persamaan 8A, kita akan masukkan sigma X ke dalam kurung. Jadi bagian kurung, kemudian ada sigma X1, sigma X1-nya kita masukkan ke dalam kurung. Persamaannya menjadi sigma X1Y dikurangi sigma Y sigma X1 per N dikurangi beta 1 kalikan kuadrat dari sigma X1 per N. Ya, dikurangi beta 1 sigma X1 kuadrat sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai persamaan 8B. Selanjutnya kita akan memodifikasi persamaan 8B. Ini ya, kita berusaha untuk memasukkan X1Y ke dalam kurung dengan cara merubah X1Y1 ini dikalikan dengan N per N, sehingga ketemunya N sigma X1Y dibagi N, dan sigma X1 kuadrat dikalikan N per N, ketemunya adalah N kalikan sigma X1 kuadrat per N. Ya, kemudian hasil ini kita masukkan ke dalam persamaan 8B, sehingga ketemunya N sigma X1Y, ini berasal dari proses di atasnya, dibagi N, kemudian dikurangi sigma Y, sigma X1 per N, ditambah beta 1, kalikan kuadrat dari sigma X1 dibagi N, dikurangi beta 1, dikalikan N sigma X1 kuadrat per N, ini proses dari di atasnya tadi juga. Persamaan ini kita namakan persamaan 9. Ya, sekarang kita akan modifikasi persamaan 9 ini. Kita akan menyatukan, jadi di sebelah kiri tambah, di sebelah kiri plus ini akan
kita gabungkan, dan sebelah kanan plus ini juga akan kita gabungkan menjadi dua suku. Ya, prosesnya sederhana, tetapi yang di sini ada perubahan dari plus menjadi minus, sehingga dari sigma X1 kuadrat ini plus, kemudian ditaruh di sebelah kanan. Kalau diberi nilai minus, ini akan ketemu dengan minus di depannya menjadi plus. Kemudian bagian belakang ini kita pindah ke depan, karena ini minus, di situ dijadikan plus, sehingga kalau penyesuaian dengan depannya dia akan bernilai minus. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 10. Selanjutnya kita modifikasi persamaan 10 dari persamaan di ruas kiri minus dan ruas kanan minus. Kita akan mencoba untuk memindah beta 1 kalikan di dalam kurung ini ya, dipindah ke sebelah kanan. Tetapi nanti akan kita tulis yang sebelah kanan ini sebelah kiri, sehingga bentuknya semacam ini. Beta 1 kalikan dalam kurung N sigma X1 kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X1 dibagi N. Ini sebetulnya ada di sebelah kanan, di suku kanan sebelah persamaan di atasnya. Dipindah ke kanan sekarang, tapi menulisnya sebelah kiri, sehingga beta 1 ini dan seterusnya dibagi N sama dengan N kalikan sigma X1Y dikurangi sigma Y sigma X1 dibagi N. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan 11. Selanjutnya kita modifikasi persamaan 11 ini ya, dikurangi, jadi N-nya ini akan kita hilangkan dengan cara dua suku ini dikalikan dengan N, akan menghasilkan beta 1 kalikan kurung N kalikan sigma X1 kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X1 kuadrat dari sigma X1 sama dengan N kalikan sigma X1Y dikurangi sigma Y sigma X1. Ini disebut sebagai persamaan 12. Merubah persamaan dari persamaan 12 ini kita akan menentukan beta 1. Caranya adalah suku di sebelah kiri setelah beta 1 ini dipindah ke kanan. Karena ini adalah dikalikan dengan beta 1, maka kalau dipindah di sebelah kanan dia akan membagi sebagai penyebut. Sehingga kita temukan beta 1 ini persamaan 12, beta 1 sama dengan N kalikan sigma X1Y dikurangi sigma Y sigma X1 dibagi dengan N kalikan sigma X1 kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma X1. Ya, dengan demikian selesai kita menentukan rumus untuk menentukan beta 1. Ya, selanjutnya jangan lupa, terima kasih dulu untuk sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.